Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat teman-teman sekalian. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba berbagi lagi ya tentang pengalaman-pengalaman yang sederhana, tapi mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Tentu teman-teman pasti mengenal yang namanya ini kan. Nah, ini balon. Ya. Selain bermanfaat untuk anak-anak ulang tahun ataupun siapapun yang ingin ulang tahun ya. Jadi balon tentu tidak akan dilupakan bagi orang yang sedang ulang tahun ya. Nah, namun kali ini saya tidak membahas tentang balon untuk ulang tahun, tetapi balon dalam manfaat yang lebih luas ya. Balon itu kalau kita bisa manfaatkan yang lebih berguna selain untuk ulang tahun ya, balon juga bisa menyelamatkan kita. Lalu bagaimana kok balon bisa menyelamatkan kita? Tapi ini tentunya sebuah usaha, artinya kita adalah sebagai manusia tentu berusaha. Manakala suatu saat kita akan berhadapan dengan keadaan yang genting, keadaan yang darurat ya. Contoh misalnya para pendaki gunung ya, ini para pendaki gunung biasanya banyak yang tersesat ya kan, kemudian tidak ada tempat untuk perhubungan karena mungkin sinyal HP tidak ada atau baterai HP habis, sudah low, atau itu tadi alasan-alasan lain, misalnya kelaparan, tentu tidak bisa bergerak, badan sudah lemah. Nah, kemudian saya menyarankan ini pada teman-teman atau kawan-kawan yang suka mendaki gunung ya, atau kepada adik-adik pramuka. Bahkan saya pernah juga menyarankan, saya pernah tulis itu pada blog saya dulu, fungsi balon untuk para jemaah haji yang tersesat ya. Lalu bagaimana cara menggunakan balon untuk keselamatan tadi? Contoh misalnya pada saat kawan-kawan mendaki gunung, kemudian ya mudah-mudahan ini tidak terjadi ya, misalnya tersesat, alat penghubung tidak ada. Bagaimana cara kita menghubungi masyarakat di luar sementara kita dalam keadaan yang sangat mencekam, sangat darurat, kemudian di atas pegunungan. Nah, balon yang hanya digunakan untuk ulang tahun ini akan berguna teman-teman ya, akan berguna. Caranya adalah balon tersebut ya, mungkin kita bawa misalnya 5 atau 10 balon. Caranya adalah balon itu kita tiup ya. Sebelum kita tiup, kita tuliskan dulu di kertas, misalnya dalam kertas kecil tulis saya berada di gunung ini tersesat. Kemudian dimasukkan ke dalam balon
ya, ke dalam balon itu, kemudian ditiup. Ya, bikin saja sampai 10 biji, 10 buah balon yang kita bikin itu. Kemudian salah satu teman yang mungkin masih bisa bergerak, dia naik ke puncak gunung yang lebih tinggi atau ke atas pohon, kemudian melepaskan balon itu satu persatu. Nanti balon itu akan ditiup angin, kemana arahnya pun kita tidak mengerti. Nah, kita memang tidak bisa mengharapkan itu 100% berhasil, tetapi itu akan menjadi sebuah penolong manakala nanti ada seseorang yang menemukan balon itu, ya, yang menemukan balon itu di mana dia mendarat, dan kemudian orang itu membuka atau memecahkan balon itu misalnya, sementara kita masih di puncak gunung. Nah, maka orang akan tahu bahwa posisi kita di puncak gunung, ya. Jadi itu salah satu fungsi balon. Kemudian ini terutama bagi ya yang ingin berangkat haji misalnya, seperti kita ketahui bahwa di sana tentu banyak sekali, berjuta-juta orang yang kadang-kadang berjubel sekali, dan kita kadang-kadang lupa arah pulang. Rombongan kita juga tidak tahu, HP apa tidak kita bawa atau susah atau mungkin ketinggalan di mana. Nah, tapi kalau kita membawa balon ini dalam tas kita atau dalam saku kita, teman-teman yang sedang mencari kita itu lebih mudah. Kita tinggal berdiam di satu tempat di mana kita sesat itu, lalu balon itu kita tiup, lalu kita terbangkan ke udara. Nah, maka teman yang jauh, teman yang di misalnya 200 meter, 300 meter dari kita, atau mungkin lebih jauh lagi, akan melihat ada balon terbang ke atas. Oh, berarti posisi kita adalah di dekat situ. Nah, jadi itu fungsi balon sebenarnya yang bisa dimanfaatkan selain untuk ulang tahun atau untuk semacam pesta-pesta. Namun balon juga bisa bermanfaat untuk menyelamatkan, paling tidak adalah upaya kita dalam meminta pertolongan kepada masyarakat di luar kita, di mana saat kita tersesat, baik kita di hutan, di puncak gunung, ataupun di laut, ataupun di yang saya katakan tadi, di misalnya di pada saat pergi haji misalnya. Nah, itu memang ini terkesan sederhana ya, terkesan lucu kok pada saat zaman sekarang. Zaman sudah canggih, ada telepon, ya, kita bisa video call segala macam. Tapi tolong diingat, kita bisa saja nanti barang itu error, misalnya tidak ada sinyal, pulsa habis, baterai low, atau rusak pada saat jatuh atau dimana kena air. Apa yang kita upayakan? Tapi dengan kita membawa balon tadi, misalnya di ransel kita atau di tas kita, dia tinggal meniup balon itu ke udara dan orang akan melihat balon itu. Dan jangan lupa balon itu kita tulis atau kita masukkan kertas kecil di dalam balon itu, tuliskan posisi kita di mana, dan balon itu akan terbang dan akan jatuh. Karena kekuatan balon terbang itu juga tidak terlalu jauh, tetapi dia akan bisa mengudara beberapa kilometer dari kita. Nah, itu mungkin tip-tip sedikit dari kami. Mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.